Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana, dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya yang beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedangkan ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Beginilah kisahnya. Suatu hari, aku datang mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini, kakek begitu muram. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan berbicara pada kakek. Kita membicarakan tentang Ajo Sidi. Ajo Sidi si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Kakek tersinggung dengan bualan Ajo Sidi. Kakek mulai menceritakan bualan Ajo Sidi. Kakek merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuknya. Dia memang tak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak pernah memikirkan hidupnya sendiri. Segala kehidupannya lahir batin diserahkannya kepada Tuhannya. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhannya. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya terdengar kabar bahwa kakek meninggal. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya. Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja.